Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Pamungkas dengan NIM 1811020028. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang saya pahami tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos itu sendiri berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Nah, kalau digabungkan berarti demos dan kratos itu yaitu artinya kekuasaan rakyat. Kemudian menurut beberapa para ahli, mereka mengemukakan pendapat bahwa menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Suatu sistem pemerintahan bisa disebut sebagai demokrasi apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri konstitusional, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan dari rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku pada negara tersebut. Yang kedua, memiliki ciri perwakilan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ciri pemilihan umum, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang keempat adalah ciri kepartaian, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Selanjutnya, yang kelima ada ciri kekuasaan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu tanggung jawab, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Selanjutnya, pihak yang terpilih dan berkuasa tidak boleh melakukan seenaknya saja, melainkan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah tertuang dalam konstitusi. Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh teguh sebagai patokan keberhasilan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang ada dan harus diperhatikan dalam sistem demokrasi. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan harus berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, atau yang lebih kita kenal dengan luber-jurdil. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jenis dan macam-macam demokrasi. Secara umum, terdapat dua demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di mana demokrasi langsung adalah merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Contohnya, pemilihan umum, demonstrasi atau unjuk rasa, pemilihan kepala desa, dan pemilihan ketua OSIS. Selanjutnya, demokrasi perwakilan, yaitu dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat yang mengambil keputusan bagi mereka. Contohnya, penentuan pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Bentuk mendasar demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Yang kedua demokrasi perwakilan. Yang ketiga parlementer. Yang keempat presidensial. Dan yang kelima campuran. Jenis dan macam demokrasi. Bentuk lain demokrasi. Yang pertama yaitu bersifat monarki konstitusional. Yang kedua republik. Dan yang ketiga demokrasi liberal. Yang keempat sosialis. Yang kelima anarkis. Yang keenam yaitu
urutan atau pengambilan keputusan dipilih secara acak. Yang ketujuh, demokrasi konsensus. Yang kedelapan, supranasional. Yang kesembilan, demokrasi inklusif. Yang kesepuluh, politik parsitif aktif. Yang ke-11 demokrasi kosmopolitan atau demokrasi global. Yang ke-11 yaitu demokrasi kosmopolitan. Yang ke-12 demokrasi kreatif, dan yang ke-13 demokrasi terpimpin. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.